Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Krisnayanti Kecepatanda dengan NIM 2314010008 dari Universitas Indonesia Timur, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep dan penerapan grup palsi. Oke, grup palsi. Apa itu grup palsi? Ya, grup palsi analoginya adalah sebuah aturan undang-undang atau kebijakan. Kalau di sebuah perusahaan, contohnya tentu punya undang-undang, punya aturan, punya kebijakan yang bisa diterapkan untuk semua ruang lingkup perusahaan. Di satu ruang lingkup perusahaan yang berlaku untuk semua karyawan, dan grup palsi dan aturan di sebuah perusahaan juga ada aturan-aturan lagi untuk masing-masing departemen cabang, pasti punya aturan-aturannya lagi. Oke, nah seperti halnya di dunia Active Directory juga punya grup palsi yang bisa diterapkan untuk semua perangkat yang terhubung ke domain controller. Pada dasarnya grup palsi itu ada di setiap klien ya. Kalau Anda sering otak-atik Windows, Anda mungkin sudah tahu namanya grup palsi di Windows client. Oke, contoh kalau saya jalan run, ketik gp edit msc, kemudian klik OK. Nah, ini terbuka ya, namanya menu grup palsi. Oke, lebih tepatnya local group palsi. Local group palsi fungsinya untuk mengatur konfigurasi komputer dan user secara spesifik, dan juga berfungsi untuk mengatur palsi secara spesifik untuk user, security, perangkat maupun network pada tingkatan klien. Menunya seperti ini, local group palsi editor. Kalau di komputer Anda bisa buka sendiri. Di sini ada dua kelompok lokal. Kelompok lokal yakni computer configuration dan user configuration. Masing-masing konfigurasi ini punya menu yang berbeda-beda, tergantung kita mau mengatur secara spesifik apanya yang mau diatur. Contohnya di bagian computer configuration, di bagian Windows setting. Nah, ini settingan Windows secara spesifik ini bisa kita atur. Contohnya di computer configuration, Windows setting, security setting, ada account, sudah menunya lagi password policy. Nah, di sini password policy kita bisa terapkan ini sebuah policy untuk user yang login di komputer ini secara lokal. Yang ini contoh di komputer lain yang saya pakai. Ini contoh, ini password history and forage. Password history, beberapa password yang akan diingat ya, pernah dipakai. Itu ada beberapa banyaknya password, misalnya 10, berarti kita nggak boleh menggunakan 10 password yang sama, yang 10 password yang sebelumnya digunakan di komputer ini tergantung kebijakan dari IT security masing-masing perusahaan ya. Terus password age, beberapa hari usia password, beberapa hari, 42 hari defaultnya, tapi bisa kita ubah 10, 20, 30 dan seterusnya. Minimum password age, minimum password client, panjang password kita bisa otak-atik. Di sinilah kita ubah konfigurasinya, tapi untuk level client. Lalu ada user configuration. Nah, ini software setting, ada Windows setting. Nah, ini settingan Windowsnya nih, kita bisa ubah secara spesifik. Di sini ini settingan yang sangat mendalam ya, yang sangat mendalam banget, kita bisa ubah di sini. Oke, ini tingkatan lokal ya. Contohnya itu tingkatan lokal, ada juga tingkatan domain. Bedanya apa begini, kalau sebuah perusahaan ingin menerapkan aturan bahwa tidak boleh semua karyawan tidak boleh mengganti wallpaper di laptop atau di komputer yang terhubung dengan domain, baik itu laptop ataupun desktop PC, itu nggak boleh diganti. Ada dua pendekatan yang bisa kita lakukan. Lalu lewat local group palsi atau lewat domain group palsi. Kalau lewat local group palsi, kita harus nyamperin perangkat satu-satu, ngubah satu-satu grup palsi ya. Itu pastinya akan merepotkan. Gimana kalau perangkatnya ada 50-an, perangkat 50-an
perangkat mungkin 100 capaian yang palingnya perangkat satu persatu, cuman ngerubah local group policy-nya doang. Oke, ada cara kedua, pendekatan kedua. Kita gunakan domain group policy, artinya kita bisa menerapkan aturan untuk tidak boleh merubah wallpaper dari level domain group policy. Dan itu akan diterapkan ke semua klien yang terhubung ke domain controller, dan tentunya perangkat tersebut harus login ke domain controller menggunakan user login dari domain controller, dan tentunya ya di perusahaan si sukasuka.com ini contohnya ya. Oke, jadi sebagai admin dari domain controller, si admin harus mengubah policy di domain di level domain group policy supaya policy tersebut dapat diterapkan ke semua perangkat yang terhubung ke domain controller. Caranya gimana? Kita jalankan VirtualBox. Oke, sudah jalan. Di sini kita ke servernya, server domain controller. Nah, ini server domain controller ya. Oke, untuk masuk ke grup policy, sebelum masuk grup policy sebenarnya di server punya banyak grup policy lokal juga, kita jalanin run terus gp edit msc, klik OK. Nah, ini ada grup policy-nya dan sendiri, server juga punya grup policy sendiri, tapi ini lokal untuk di level servernya saja, jadi jangan salah pilih ya kalau Anda klik gpedit.msc di server. Nah, ini Anda akan dibawa ke lokal grup policy, ini lokal hanya untuk servernya saja. Untuk domain kita harus masuk ke menu tools lalu klik grup policy. Oke, klik di sini, di bawah sini dia udah kebuka. Nah, ini yang disebut dengan grup policy manajemen. Kita lihat di sini ada forest namanya sukasuka.com, nama perusahaan forestnya, lalu ada domainnya sukasuka.com. Nah, di sini kita lihat ke bawahnya sukasuka.com. Nah, ini ada size juga. Nah, kita lihat di sini ada defaultnya domain policy, ini klik OK aja nggak apa-apa. Di bawahnya ada domain control, ada sales yang udah dibuat, ini yang pernah kita buat sebelumnya, terus ada grup. Oke, di sini ada domain controller. Nah, di sini ada default domain controller policy. Nah, ini klik OK nggak masalah ya. Ini saya tunjuk ini default, ini sama default domain control policy, ini sebenarnya sama aja ya. Ini shortcut, cuman shortcut aja, shortcut dari yang ini grup policy object, yakni default domain control policy. Oke, klik OK nggak apa-apa, kita klik di sini grup policy object. Di sini ada dua, yang default domain control policy, ada default Oke, di sini ada dua, bedanya ya hampir nggak ada bedanya sih, sama aja, domain default, domain control policy, dan default domain policy. Oke, untuk mengedit domain policy kita bisa klik yang ini aja nih, mau gampang mau ini. Oke, di sini klik kanan terus klik edit. Nah, kita akan dibawa ke menu grup policy manajemen editor, cuman bedanya ini untuk sama seperti local policy menu enggak beda, cuman bedanya ini akan diterapkan ke seluruh klien. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini ke seluruh klien yang ada policy, Windows, setting, semua menunya yang berkaitan dengan konfigurasi perangkat. Contoh di bagian network, control panel, terus printer, server. Nah, ini kita bisa ubah ini konfigurasinya, begitu juga user code. Di level user konfigurasinya kita bisa ubah ke sini. Nah, ini software setting, software installation ini masih kosong. Kemudian Windows setting, dalam Windows setting ada script, slogan, or logo. Oke, kita pilih di sini. Oh, ini enggak ada menunya. Oke, kita ke security setting, terus ada folder distribution, terus ada Windows setting. Nah, ini beberapa settingan yang
kita bisa terapkan ke semua klien yang terhubung dengan domain controller. Oke, kita lihat dulu beberapa di sini. Windows setting, terus script, startup, dan sit down, name, resolution, kemudian security setting. Nah, ini seperti setting yang paling sering diubah. Ini paling sering diubah di otak-atik. Lalu ada akun policy, ya, berhubungan dengan akun password palsi yang kita bisa terapkan nih, poster palsi untuk semua user. Ini apa? Misalnya password history yang seperti yang saya terangkan tadi. Jadi dia Windows ini akan menghafal beberapa password yang sebelumnya yang tidak boleh digunakan, bisa 2 password, 3 password, 10 password. Ini untuk alasan keamanan, ya. Lalu ada akun logout policy, ini akan logout, durasinya akun akan terclock beberapa menit. Oke, kemudian akun logout treasure, ini misalnya maksudnya gini, user ini berapa kali salah masukin password, misalnya dia 5 kali salah masukin password, akunnya akan terkunci, bukan disable, ya, terkunci artinya nggak bisa dipakai login. Tujuannya ya ini untuk mencegah pencurian password. Terkadang ada orang yang mau nyolong password karyawan, kemudian dia coba tebak-tebak passwordnya, kan salah berkali-kali. Itu karena salah berkali-kali, maka kita bisa tentukan di sini supaya passwordnya nggak dicuri orang. Kita set akunnya akan terkunci setelah beberapa kali, misalnya 5 kali, 10 kali, 15 kali salah, ya. Itu tergantung aturan kebijakan pihak IT, security perusahaan. Oke, terus apalagi ya kita bisa ubah di sini? Apalagi ya macam-macam lah, Anda silakan explore dulu. Yang penting konsep dari grup palsi itu tadi untuk menerapkan aturan secara keseluruhan untuk domain controller. Contoh yang bisa kita terapin apa ya, pasar peralatan, contohnya akun log palsi. Jadi akun lengkap restorenya saya ganti 5. Jadi kalau seorang user 5 kali salah masukin password, maka passwordnya akan terkunci. Untuk men-unlock, ya harus hubungi pihak IT untuk minta di-unlock. Klik OK. Oke, di sini ada saja. Disarankan kita juga menerapkan palsi akun, clock duration, terus administrasi. Kalau administrasi akun logout dan reset akun logout contact after. Oke, ini sangat disarankan, ya, kita juga menerapkan palsi ini kalau kita mau mengeset. Contohnya ini reset akun logout counter after berapa menit. Jadi namanya pas akun. Kalau terclock itu bukan maksudnya terclock selamanya, tapi ada durasi berapa menit dia akan terkunci, akan terclock untuk sampai bisa kapan dipakai login kembali, harus nunggu 10 menit. Contohnya di sini, ya. Kalau nggak mau nunggu 10 menit, kita bisa hubungi pihak IT, tolong dong unlock saya terkunci. Kalau gitu karena terkunci, kita klik OK aja nggak apa-apa. Ini cuma suggestion, akan diubah ke setting seperti ini. Klik OK aja, kita terima saja. Oke, sekarang kita coba login ke salah satu klien. Coba kita buka dulu, terus Active Directory, user and computers. Oke, kita pakai salah satu user di sini. Siapa ya? Rahman Hakim. Contohnya kita jalanin klien, salah satu klien, klik start. Oke, tunggu dulu, ya. Oke, sekarang kita login. Kita nggak pakai si Bambang, kita atur user si Rahman.Hakim. Oke,
Oh, salah. Oke, kita tunggu dia sampai login. Oke, Rahman Hakim sudah login. Sekarang coba kita close komputernya, kita send control outdoor, terus kita close, kita kunci. Nah, kita masukin password yang salah, sekali salah, 2 kali salah, 3 kali salah. Oke, apa reaksinya nih? Udah 5 kali salah nih. Kalau nggak salah saya masukin nih. Oke, masih salah juga. Saya kembali ke servernya dulu. Mana tadi servernya? Oke, coba kita ke polisnya. Akun logout restart 5 enable logout. Coba kita masuk lagi, masukin password salah lagi. Oke, udah 5 kali salah. Sekarang saya masukin password yang benar. Dia masih bisa. Oke, saya update policy-nya dulu di CMD administrator. GP update force ini untuk update policy. Oke, sekarang kita coba kontrol lagi, kita clock, kita masukkan 5 kali salah, misalnya 3 kali salah, 4 kali salah, 5 kali salah. Oke, langsung nongol pesan dari, artinya password akun si Rahman Hakim ini terkunci di sistem. Sekarang kita coba masukin password yang benar. Dia nggak bisa login karena akunnya terkunci. Dia sudah 5 kali salah masukin password yang mengakibatkan akunnya terkunci. Supaya bisa di unlock, supaya bisa dibuka kuncinya, kita harus tunggu 10 menit lama ya. Oke, jangan gitu. Kita telepon pihak helpers di perusahaan, tolong dong akun saya kekunci. Ini katanya si adminnya, saya bukain dulu ya. Sehingga kita harus ke server, terus langsung kita ke user, kita refresh. Tampilannya kayak udah di refresh nih. Oke, kita ke si Rahman Hakim, kita double klik atau kita klik kanan dan properties, sama aja sih. Oke, kita ke bagian akun, pilih unclock this code. Nah, kenapa kita harus unclock? Karena ini akun logout terkunci. Terus klik OK. Nah, sekarang kita kembali ke klien si Rahman, kita login, bisa. Sekarang ya, itulah salah satu contoh penerapan grup palsi di level domain untuk masing-masing karyawan. Untuk seluruh karyawan sebenarnya, untuk penerapan grup palsi kita bisa juga secara spesifik. Oke, kita kembali ke server, kita ke grup palsi manajemen editor. Jadi kita bisa menerapkan sebuah porsi untuk semua, atau juga bisa untuk bagian tertentu, untuk tertentu organisasi unit tertentu. Caranya kita tutup dulu yang ini ya, kita kembali ke, nah ini grup palsi manajemen. Kita bisa kembali ke menu grup palsi manajemen.
Kita lihat di sini ada ini yang pernah kita buat namanya CLS, lalu di dalamnya ada bagian lagi kita bisa buat grup palsi sendiri untuk bagian sales ini, atau untuk bagian frontliner, atau untuk transaction yang caranya gampang. Misalnya untuk bagian sales deh, kita klik kanan, kita pilih create in this domain, atau kita bisa bikin organisasi unit yang baru juga bisa. Oke, terus kita bisa pilih apalagi ya, banyak macam-macam. Kita bisa delete nasi grup ini, tapi yang paling gampang untuk membuatnya gampang, klik salesnya aja, terus create here. Oke, nama grup policy-nya apa, contohnya non, klik saja. Oke, nah ini GPU untuk si sales aja, untuk sales, dan ke bawah-bawahnya ini kita bisa klik kanan kemudian klik edit. Nah ini kita bisa edit polisinya untuk si bagian sales ini ya. Silakan Anda lihat di sini menunya juga sama seperti grup policy. Si lokal kita bisa ubah security settingnya di bagian desktopnya, start menu, kemudian apalagi daya, pokoknya macam-macam security setting. Contohnya di sini have a nation, kemudian ini maximize aja biar gampang lihatnya. Oke, kemudian ada preference Windows setting. Nah ini Windows setting folder, kita bisa ubah beberapa policy aturan yang ada di untuk sales GPO ini. Iya, kalau kita explorer mirip ya dengan grup policy lainnya, menunya ya cuman beda level penerapannya di bagian mana gitu. Nah ini yang paling sering Anda setting ini. Policy di sini yang berhubungan dengan sistem. Jadi apapun yang kita terapkan di sini hanya berlaku untuk grup policy yang bagian sales aja, nggak ke yang lain-lainnya, hanya untuk karyawan di bagian sales aja. Misalnya ada karyawan ABC, ya si ABC itu aja yang kena policy. Oke, itu aja yang mau saya sampaikan di pertemuan kali ini tentang konsep dan penerapan grup policy. Kita tadi sudah bahas secara singkat konsep grup policy itu seperti apa, lalu penerapannya secara lokal dan penerapan secara domain grup. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas mengenai konsep dan penerapan grup policy. Kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.